nyambung dengan acara PNS yang akan mengadakan Lokakarya Nasional, Kepemimpinan. mencari pemimpin yang bisa mewujudkan Indonesia sejahtera. Nah, Kita menjaring itu pemimpin Iya. nasional yang juga menurut kita ini diskusi kita bukan hanya dia profesional gitu ya, capable, tapi juga kejujuran juga ya kan, integritas, track record dia selama ini, sehingga betul kata Bang Kaban, kebersihan juga harus menjadi sebuah kriteria gitu. Nah, dasar gitu. Nah, 20 orang itu kan kita harus evaluasi itu satu-satu. Ada Sri Mulyani, ada ibu-ibu itu 2 lagi ya kan. Puan Maharani, terus Prabowo ya kan, ada Pak Gatot juga, ada Anies, ada Ganjar. Nah, itu satu-satu persatu tuh kita urut tuh, kita evaluasi. Ya kan? Kalau menurut Pak Andre nggak masuk. Kalau perlu nanti kita masukin kriteria ketua sensus ini ya, survei ini supaya masuk kriteria bersih gitu. Ya kan? Boleh. Saya habisin dulu nih. Nah, itu yang harus kita munculkan karena ini persoalan karena ketidakhadiran survei yang bersih ini gitu. Bukan bersih. Ya. bukan bersih. Kalau survei, Bang, kalau dilakukan dengan metodologi yang Yang benar, ada ya kan, hasilnya pasti benar. Pasti benar. Jadi bukan bicara bersih. 1 tambah 1 Bicara pasti 2. Profesional. profesional. Ya kan gitu kan. Hasil dari survei itulah baru bicara tidak fair. Yang misalnya hasilnya 20%, populer atau diangkat jadi 30. 30. Nah, di situ, Bang. Ya, tapi saya boleh nggak, Bang? Boleh. Yang Enggak, abang tadi? maksud saya kriteria survei kita harus masuk. Ya masukin misalnya orang yang mampu memberantas korupsi. Nah, Nah, itu. salah satu. Bagus. Betul, iya. Itu yang pertama malah. Jadi kita hadirkan Iya, itu. Selama boleh. ini kan nggak hadir tuh Iya, ya kan. betul. Hadir Ada. juga mengedukasi masyarakat. Ini Iya, kan persoalan betul. edukasi Bang ya kan. Iya, betul. Kita harus pelan-pelan memang. Betul. Masyarakat kita ini banyak yang ya tidak peduli persoalan korupsi ya. Iya. Nah, ini yang harus kita endorse, kita didik semua. Nah, ini panjang periode. Coba silakan tambahkan. Bang Husin ini di luar konteks ya. Ah. Sebelumnya minta maaf. Ini dong Banyak pakai. juga yang udah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga survei, begitu. Karena ya ibaratnya banyak titipan-titipan sponsor gitu, pesan sponsor gitu. Ya, banyak itu misalnya 10, Iya. kemudian 8 nggak dipercaya, 2 dipercaya, Iya. tapi 2 sama Yazid. Yazid. Duanya ke sini. Karena sudah terbukti 2014 gitu kan. Pertama saya karena sudah diluncurkan ide-ide abang-abang kita tentang mencari figur yang cocok, yang representasi, yang layak, katakanlah seperti itu ya Bang ya, Iya. untuk calon figur 2024. Yang punya visi pemberantasan. Ya, kan itu kan sudah output. Kalau bicara sistem sudah output kan. Nah, sementara teman-teman menamakan itu lokakarya. Lokakarya itu sesuatu acara biasanya menghimpun Iya. masukan. Nah, sementara Abang mencari figur. Ya kan? Artinya namanya dulu nih, Bang. Kita duduk barengkan lagi. Nanti takut dekat di luar sana ente mencari sudah menyimpulkan si A si B layak. Tapi di sini namanya lokakarya. Iya. Lokakarya kan sifatnya meminta masukan ke Bang. Oke, satu. Ya, nah, kedua, ini sekaligus saya jawab Bang tadi Bang. Bicara tentang figur yang layak, bahwa dia memang cakap, lalu dia tidak korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya udah masuk Bang instrumen itu Bang. Ada. Contoh misalnya Bang Hamdan. Iya. Figur Bang Hamdan ini ada 10 kriteria dimasukkan. Siap. Yang 5 tadi masuk. Baru yang di atas kali memang ditaruh lah populer. Iya. Ya kan, populer lalu disukai. Populer tetap ya. Nah, nanti baru terakhir baru elektabilitas. Nah, barulah masuk instrumen tadi. Dia mampu satu jujur, kedua dianggap bahwa dia mampu untuk mengatasi korupsi. Ini ada instrumen itu tapi di cuman instrumen tambahan. Bukan main instrumen. Jadi sekarang kita masukkan lagi ke atas langsung benar-benar ini menjadi masukan yang memang yang jitu gitu, yang komprehensif, dan bahkan rekomendasinya nanti Bang, ini sampai masukkan ke penyelenggara negara yaitu DPR RI dan Depdagri Bang. Ya itu kan harus masuk undang-undang, benar itu kata Bang Kaban. Kita jangan mencari orang populer aja.
Itu kan syarat populer itu kan syarat karena dalam kriteria politik lalu harus memenuhi kriteria ini apa berbicara komunikasi. Itu kan konsep-konsep komunikasi bahwa orang-orang itu harus ini kan. Iya. Dan itu konsep-konsep marketing supaya populer karena barang bagaimana orang mau beli barang namanya nggak tahu. Kualitasnya nggak tahu kan gitu kan. Soalnya Yahudi bikin prinsip gini juga, bad news is good news. Nah itu dia, itu prinsip komunikasi. Jadi tadi Iya, ngencingin Ka'bah iya, tadi itu, jurnalistik iya kan? komunikasi kan gitu. Dalam bahasa baratnya Nah, itu, jadi Bang, bad news is good pertama news. satu nama Sensasi. tadi. Namanya Pak kalau kakak kan udah pasti kita bahwa itu kita minta masukan. Sementara kita ini figur-figur yang sudah dikenal masyarakat ini mana yang layak Terlanjur. kan gitu kan. Oke, yang layak. Keduanya harus punya input, punya rekomendasi bahwa hasil dari apapun namanya ini minta kasih masukan ke Depdagri dan ini DPR RI bahwa ini memang rakyat tuh ternyata saya bisa tuh membuat survei instrumen yang tadi setelah populer ini Siap. bicara bahwa mampu mengatasi memerangi Bang ya, Iya. memerangi dan memberantas korupsi itu yang utama. Dan itu jadikanlah supaya bisa ke pres kayak Iya. gitu Bang, itu political will begitu benar. Dan didorong masuk kan kalau masuk untuk kepres kan nggak perlu ke DPR. Iya. Wah ini kan ini sudah darurat pimpinan. negara, iya. Iya, gitu Bang. Jadi kuat nih bernas nih. Kayak bahaya laten PKI lah. Ya itu dia. Iya, menghadirkan itu kan konsep. Iya, instrumen itu betul. Jadi menandingi yang ada. Iya. Kalau bisa Bukan nandingin Bang. mainstream. Bukan Jadi nandingin. orde baru melarikan Kepres bahaya laten PKI, reformasi bahaya laten korupsi. Nah ini sekarang gitu, betul. Ini harus. Iya kan? Jadi ini lembaga yang akan dibuat ini baru berbunyi itu. Baru Jadi pesan sponsor itu ada kalau Nah, sponsor itu saya bilang tadi Bang, Abang melakukan survei di Arab, di Amerika, di Jangan Afrika, bongkar di dapur. 5 benua ini Bang ya. Itu sama Bang teorinya. Maaf, kalau kita nggak perlu S2 S3 kok survei ini. S1 udah cukup Bang. Iya, cukup. Menguasai statistik, dasar-dasar statistik, ya kan, distribusi, min, nilai tengah gitu-gitu aja Bang, nggak susah-susah. Rata-rata kan itu, Iya. persentase kan gitu, mencari itu Bang, survei ini. Basic sekali Bang sebenarnya. Tapi karena dikemas, dijual, dan ini bernilai, Nah, ini yang mahal. dan punya price tadi, itulah yang mahal Bang. Demand. Nah, lalu survei selalu dilakukan dengan metodologi yang benar. Hasilnya akan benar Bang. Abang survei di, katakanlah di Indonesia ini, sampelnya kita ambil Bang, Iya. 1.800. Samplemennya. Proporsionalnya ambillah di 34 provinsi. Sampelnya kan secara ininya sampelnya bukan sampelnya itu kan nanti ada persentase. Iya. Aceh persentase berapa semua ada masuk semua Bang. Itu dilakukan Bang. Nggak boleh salah. Kenapa? Margin error jelas kok misalnya 2,8. Iya. Kalau saya nemukan yang populer misalnya Bang Kaban 75% populer dengan metode yang sama, Abang lakukan harus sama, nggak jauh-jauh beda. Paling bedanya itu yang di margin error tadi bisa naik 2,5% atau turun 2,5%. Nah, yang membuat menjadi keranjingan tadi, menjadi seksi tadi, Abang bermanuver di media. Nah, itulah berlaku Bad news. good news itu. Di situ, Bang. Jadi ada manipulasi itu bukan di metodologi. Metodologi nggak boleh. Nggak boleh, Di itu. tetap. Nggak boleh dimanipulasi. Permainannya di Tadi di media, publikasi. di awal Di bahan dasar di sama- publikasi. di publikasi, ya? Iya. Dia sebagai pengamat nih ya, Pengamat nih, bukan betul. bukan pelaku. Bukan. Sekaligus pelaku nggak apa-apa. Sekaligus pelaku. Memang begitu. Contoh misalnya, ya kan? Gitu Bang. Dipisahkan dulu. Iya. Contoh ini real surveinya begini. Tapi kan contoh kayak Pak Bujibowo, udah jelas-jelas dia akan turun grafiknya ketika melawan Jokowi. Ya Hanya kan? Pak Yazid yang Nggak berani. apa-apa. Nah, mengatakan. ketika kita temukan Bang, Iya. Pak Pauji ini popularitas sudah nggak usah ngomongin lagi, pasti di atas 95% kan? Betul. Dia turun elektabilitasnya dari 49 turun ke 47, turun ke 45. Sementara Jokowi dari 6% naik 9, naik 12. Ini berarti kan trennya tren Statistiknya positif. naik. Udah pasti Ini naik tren terus. negatif. Ya kan, tren negatif. Ini pada waktu 2 bulan, nah artinya bulan hari ke-30 ini akan ketemu. Nah, yang negatifnya apa? Tim mereka ini nih yang ngejar-ngejar saya. Bukan rekomendasi dari tim Pak Pauji apa? Pilkada DKI 1 putaran Pauji menang. Itu kan untuk nge-push Bang. Berarti kan negatif campaign. Kalau bagi dia untuk mendorong menaikkan
elektabilitas Pak Ujibowo. Sementara rakyat dengan adanya isu satu putaran Pak Ujibowo menang, ngenyek bang. Ya kan kita temukan di gang-gang itu saya berani ngomong gitu. Nah kalau saya melaporkan sebenarnya, sementara teman yang lembaga lain, Pak kita kantor kita bikin Iya. isu begini, kan gitu bang. Kan hasil data itu kan bisa bermanuver itu. Ya kan mau kita kemas kayak apa, jadi kiai, jadi apa kan? Kayak Ahok kan. Style. Isu aja permainan isu. Padahal dia pendeta misalnya di gereja dia, tahu-tahu di umat Islam dibuat apa? Lo setan lo, kan gitu. Ya itulah data semua mainkan itu. Nah artinya surveinya udah benar, pasti benar, nggak mungkin nggak, karena memang itu sudah dilakukan dengan metodologi yang benar, metodologi ilmiah. Jadi yang Siapa dipermainkan outputnya ya. Outputnya hasilnya itu untuk mengikuti tren dan apa namanya itu kerjanya media itu kan bagaimana caranya yang jelek jadi bagus, yang bagus jadi jelek. jelek kan gitu bang. Tren dan besaran Bulu. kayak dorong yang lain. Ini yang ngarungin saya diantaranya, tapi takut deh. Musim taman kawan saya bang kasih. Mau dikarungin bang gara-gara ngomong saya menghentikan ini 2 putaran. Iya. Yang Sumsel. DKI. Sumsel mau dilempar dia. Udah menang gara-gara menang Alek dilempar di lantai 2 kan, udah Nggak dilempar. jadi. Udah polisi dar nyamanin kita. Gitu. Kembali ke korupsi masyarakat. Iya. Gitu. Jadi itu maksud itu. Jadi sepakat ya, maksudnya lembaga survei bisa mendorong, Bisa. artinya Kan gitu ya. lembaga survei ini pilar kelima dari demokrasi. Mantap. Lu- Ya. lu- Harusnya kan ke situ. Yang ketiganya itu kalau nggak salah media, Iya, keempat media, Dia. kelima lembaga survei. Karena Iya. gini, media konsumsinya dari hasil data survei. Betul. Mau dikemanakan data ini? Ini kan kesannya lembaga survei nggak ngarahkan ke pemimpin yang baik. Tadi akhirnya bad news, good news itu, Iya. itu bang. Akhirnya di situ Betul. bermainnya. Nah, ini kita kan mau husnul khotimah. Husnul nih, Bang. khotimah. Tapi benar. Jadi kita masuk ke Mumpung- unsur itu ya kan. Jadi ini benar Bang Kaaban tadi informasikan tamat dari dia, awal tamat. bahwa 2024 ini kan sesuatu yang baru, pemilihan baru, kedua sistemnya juga baru. Kenapa? Serentak semua. Serentak semua, walaupun cuma beda bulan, ya gitu, Bang ya. Ini orang KPU misalnya paham itu. Nah dari situlah kita masukkan instrumen yang isu yang mendidik masyarakat, mengarah ke suatu perbaikan. Itu tadi memang harus kita munculkan bahwa rakyat itu kita giring, kan sama aja menggiring isu popularitas, Edukasi. sama menggiring isu bahwa kita ini butuh, sudah apa nih kita nih sudah akut korupsi, jadi kita butuh ini yang kita dorong dulu. Barulah kita bicara demokrasi kan gitu. Kita mengedukasi yang mencerdaskan gitu. Iya. Bukan mengedukasi justru yang membodohi gitu. Iya. Ini kan ada 2 kriteria nih. Kayak ini nih yang kita endorse nih kan. Kayak Hussein Yazid. Iya, Oh, iya. kayak ide Pak Ide. Hussein Yazid Iya. ya kan untuk survei kita masukkan dalam instrumen-instrumen kejujuran ya kan, track Iya. record dia ya kan? Betul. Ini harus kita munculin. Munculin. Ya kan? Ini kan edukasi yang positif nih. Nah, masyarakat kita harus dorong nih. Dorong. Nanti saya lembaga saya yang ngomong pertama sekali Amin amin. bahwa figur ini figur yang paling disukai masyarakat, instrumen pertama bahwa dia mampu memerangi dan memberantas korupsi. Wah, itu Wah. pertama sekali nanti figur mana yang muncul ya, menarik. Menarik. Dan salah satunya ya, media dah kita dorong. Media kita expose. Iya. Wah, ini Nah, yang begini nih terus-terusan. Ikutannya ya. Iya. Ikutannya adalah Dampaknya. masyarakat menjadi cerdas. Iya. Iya. Dituntun oleh hasil Kajian-kajian ini. kajian ilmiah lah, Ilmiah. metodologi ilmiah. Jadi kalau ini konsisten kan cerdas. Nah, konsekuensinya adalah partai-partai politik, gitu ya. Nah. Partai-partai politik yang dia sudah terkontaminasi atau dia larut atau dia mengendap atau dia sudah terpengaruh atau termakan dengan apa namanya pernik-pernik Iya. apa molekul-molekul atau atom-atom korupsi itu misalnya gitu. Nah, masyarakat langsung kalian nggak lagi. Iya. Ini perlu. Itu masa lalu. Masa Iya, lalu, iya. masa depan. Kalian udah nggak bisa. Iya, iya. Yang kita butuhkan yang ini tadi yang baru, Betul. maksudnya pemimpin yang ada. Nah, di situ baru Punya kita nilai bisa jual. membangun suasana Iya. baru. Tapi kalau misalnya udah jelas dia banyak terlibat apa dan sebagainya ya dengan suasana, tapi kemudian masih dibilang Layak.
layak, populer. Ini nggak. Nggak benar. Lo lagi gitu. Akhirnya pemilihan umum itu nanti hanya membenarkan yang sudah rusak. Iya. Nah, Dan kita itu butuh satu, Bang. bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, rakyat itu menjadi rakyat yang cerdas. Jadi partai yang tadinya dipilih 30% karena dia salah menentukan pemimpin, salah mengarahkan kebijakan, salah membela rakyat, Turun. dan tidak menyelamatkan amanat rakyat dan sebagainya, Turun. wajar dong rakyat mundur. Iya. Tinggalin aja seperti itu. Kenapa? Jadi selama ini kan masih diusahakan dipertahankan. Menurut Iya. saya ini tidak akan merubah keadaan. Jadi Betul. semua partai politik harus sadar ketika Anda membuat kesalahan, ya kan? Risiko. Ketika Anda tidak mampu memberikan janji kepada rakyat itu, Ada wajar sanksi. Anda ditinggalkan. Ada sanksi sosial Saya istilahnya. kira ini di negara-negara yang sudah modern, yang maju itu terjadi. Iya. Ya, bisa kita lihat misalnya Turki, ya, Turki, kemudian Jerman, ya. Nah kalau Amerika kan masih dua model itu saja, gitu Iya. kan. Tapi ke Amerika kan mereka memang anti terhadap korupsi dan Korupsi. mereka ingin menjunjung sistem, kan. Iya, demokrasi. Nah, mereka demokrasi itu memang mereka buat. Tapi negara seperti kita, ya, negara seperti kita ini dengan pengalaman Orde Lama hampir Iya. sekian puluh tahun, Orde Baru sekian puluh tahun, Orde Reformasi Iya. sekian puluh tahun. Lalu hanya berubah orde, Iya. tapi perilakunya sama, Sama. berarti ada yang salah. Salah. Iya. Ya kan? Nah, mudah-mudahan ini, Iya. mudah-mudahan ini dengan satu Statement. hadirnya survei Survei. yang menonjolkan inilah figur calon pemimpin yang menurut hasil survei punya Layak. kapasitas Iya. untuk memberantas Mantap. korupsi. Nah, ini tinggal partai politik Kriteria Iya. pertama ya. Mantap. Kriteria pertama. Ini Nah, baru satu, diskusi keren. Ini Bang tambah dikit Bang. Hasil lokakarya ini kan harus didorong oleh suatu institusi. Hasilnya tadi kan. Hasil yang mana lo karya nanti? Yang tadi yang lokakarya nanti, yang tadinya misalnya apa? Ternyata rakyat itu memang menginginkan figur yang mampu memberantas Korupsi. dan korupsi tadi kan bla bla itu kan. Itu kirim ke KPU, karena KPU kan selalu Iya. pemilih itu wajib. Kalau tidak memilih dosa. Nah, instrumen ini masuk nomor Masukin. 1. Dalam Begitu. apa PKPU, peraturan KPU atau undang-undang? KPU-nya. Peraturan KPU. Iya, betul. Bisa masukin ke peraturan, bisa masukkan dalam pengumuman-pengumuman kan begitu. Nah kalau ad hoc mah PKPU ya kan. Apapun nama Kita kok bentuknya. legislatif. Bukan di situ nggak mungkin legislatif. Iya. Kita diketawain. Di sini di KPU karena KPU itu langsung kan nanti rakyat wajib memilih. Kan ada MUI udah bilang kan Iya. kalau tidak memilih dosa. Dosa. Kan gitu. Nah, ini Iya. masukkan instrumen ini. Instrumen itu. Nomor pertama Mantap, Bang. wajib begitu. Baru Gini ya, saya Ya, punya silakan. pandangan Pak juga beda juga. Edward. Betul itu survei salah satu pendorong. ya pendorong yang bisa menjadi awal untuk pemilihan calon-calon pemimpin di masa depan. Karena dia yang harusnya yang memulai perang, sebenarnya mereka nih yang awalnya nanti perang melawan korupsi. Mereka tuh siapa? Para surveyor Oh, survei ya. ya, para surveyor ini. Pengusul khotimah nih Nah, ya. Tapi kita lihat ini dunia politik nanti. Ya, dalam dunia politik sulit siapa yang dikatakan baju putih, siapa baju hitam. Ya, toh. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan yang punya kekuatan besar yang akan melawan daripada hasil survei. Betul. Nah, ini oleh sebab itu kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada lembaga survei. Kalau hanya lembaga survei saja, saya pikir masyarakat kita, apalagi sekarang masyarakat yang yang apatis sama survei, karena survei itu boleh katakan ya namanya normatif. Makanya, Bang, begini, Ya. hasil survei. Ya, maaf, sebentar. Adalah ke KPU. Ya, Bumbung dalam oke, biar itu habis dulu, habis. ya itu langkah-langkah itu pasti harus gitu nantinya KPU, ya toh. Namun saya menganggap masih perlu ada satu lembaga yang independen Independen. yang bisa menjadi tonggak, ya toh. Ya misalkan ya ada kaum intelektual yang bebas merdeka, yang punya suatu komitmen para intelektual merdeka, cendekiawan, ya toh dari manapun, yang memang dia punya track record dikenal di masyarakat adalah orang-orang yang selama ini vokal dan terbukti belum kotor. Relatif ya. Ya, harus ada itu.
Karena maka inilah akan menjadi nanti Ikon. tempat untuk masyarakat mencari pembanding. Referensi ya. Referensi. Dari mana yang survei A dan B ini yang bertengkar, gitu, yang perang ini, gitu, ada yang dianggap oleh masyarakat yang independen, yang akan menjadi tempat aduan. Jadi Yang- bukan Hamdi Muluk aja, bukan. Bukan, kan? yang Boleh juga nih. ya bisa. Harus Iya, ada. iya. Kita ini kan masyarakatnya masyarakat cinta kepada pimpinan sebenarnya, pemimpin. Patrun, Kadangkala- patrun. Iya, sifat-sifat masyarakat kita begitu, ya toh. Nah, harus ada yang semacam itu. Kalau tidak, sebagai survei, saya pikir nanti akan menjadi tempat perdebatan semua. Yang tiada habisnya. Ya, tidak ada habisnya, Sebenarnya sudah ada, Bang. ya toh. Sudah ada sebenarnya kan ada Ah. forum Seperti apa? forum rektor. Ya, Sudah ya. ada, tapi dia nggak bekerja. Enggak, kita ciptakan baru. Ciptakan Cuman baru menurut saya. Forum Intelektualnya rektor itu- forum rektor itu sudah tertinggi di sebuah perguruan tinggi. Iya, itu yang formal. Kita kan bicara nih membuat saluran baru dengan cendekiawan yang kita punya kriteria yang kita idolakan. Hah? Bikin penyakit baru. Penyakit baru. Gimana? Itu kan belum ketahuan kan. Jangan Bukan. berandai-andai dulu ya Bukan kan. memang begitu. Dana yang dari mana? Iya. Hah. Dibiayai oleh pemerintah, lu ikut gue ya. Begitu. Putar-putar aja udah. Iya. Iya kan? Forum rektor Lingkaran itu setan. forum yang tertinggi di dunia pendidikan di Akademis. Indonesia ini. Udah nggak ada lawan, Bang. Nggak ada lawan. Nggak ada gigi. Mengkritisi presiden enggak? Rektornya malah disuruh dikasih ini apa? Komisaris. Komisaris. Komut. Nah, kalau wujud manusia aja Ah. dianggap tidak dihargai, lalu di mana survei meyakinkan bahwa hanya berdasarkan angka-angka? Dan, Bu, Gitu. Bang, begini Bang, Ah, survei gimana? itu bermakna, berbunyi saya bilang tadi kan. Survei itu kalau ditaruh survei sebagus apapun ditaruh di meja selesai Bang. Survei itu berguna ketika kita tempelkan untuk membranding seseorang, dicitrakan lalu media dan sebagainya. Jadilah yang namanya masyarakat ngikut, terpengaruh. Kan itu Bang, buah hasil itu kan. Nah, yang tadi hasil Influencer. yang kita baru omongin tadi, ada instrumen yang mampu untuk mendorong masyarakat itu supaya memilih orang yang tidak korupsi. Siapa? KPU. Taruhlah di mana? Bisa Bang, PKPU bisa kan? Bisa. PKPU. Dan itu Peraturan diumumkan. peraturan Komisi Pemilihan Umum Iya, bisa diakomodir. itu, Bang. Cuman Namun kenapa harus kita suka desak. ada penafsiran berbeda hasil survei? Kan saya bilang tadi Bang. Meskipun siapa yang sebenarnya- bayarnya siapa? Kan Itu gitu. ente udah kembali lagi tuh udah husnul khotimah kita. Jangan udah ke belakang Bang, jangan. itu jelas, Bang. Jangan balik lagi. Jangan balik Jangan balik lagi zaman jahiliyah. Udah kita closing aja deh. Ya. Sebagai contoh Bang, di Amerika itu kan ada ribuan hasil dari doktoral dokter bidang dokter. Iya. Ternyata tuh kalau namanya dulu Wardiman apa Menteri Pendidikan dulu? Wardiman Joyonegoro. Wardiman. Wing apa link and match Bang ya? Link and match. Ini diterapkan Bang di negara Berkaitan. sana. Kalau kita ini dari skripsi, tesis, disertasi, masuk Bang Nyambung. di rak begini, selesai. Ya. Tinggal lah, wah gue udah dokter, bangga kan begitu doang Bang. Sementara itu hasil dari disertasi itu kan sebuah Karya ilmiah. Karya itu. ya karena ilmiah benar. Tapi kan penemuan baru karena dia harus menemukan sesuatu yang baru. Kalau enggak itu bukan disebut dibilang dokter, Bang. Dokter. Itulah yang salah di kita ini. Enggak diterapkan. Tidak menghargai ya kan. Ada Brin, ketuanya Brin. yang- Megawati. Bukan itu Dewan Masih. Emak itu. Hah? Udah bubar. Nah, ini bubar kan itu. lembaga bagus sebenarnya, lembaga di bidang kedokteran kan. Kedokteran. Jadi dari apa tadi ya? Yang untuk Edward. Edward. Indonesia ini kan presidensial. Ya kan? Artinya kan presiden yang Iya. Kuasa. Kuasa. berperan. Kalau parlementer kan parlemen yang berkuasa. Kita ini presiden. Berarti Sistem. ya bagaimana baik buruk negara dan bangsa ini bagaimana bisa menerjemahkan, mengaplikasikan amanat konstitusi itu presiden. Kan presiden kan? Nah, Ya. oleh karena itu maka presiden inilah yang harus ya tampil untuk mengatasi masalah yang kita diskusikan ini, Itu. yang akut, Itu. kronis. Paling depan Bang ya. Ah, dia. Butuh fatona Jadi, Bang. ya, jadi bukan hanya sekedar populer, Iya. tapi Tapi dia memang harus mampu. Mampu. Untuk menyelesaikan. mewujudkan Mampu. untuk memberantas, memerangi ini.
supaya kekayaan negara, keuangan negara itu bisa untuk sebesar-besar kemakmuran, termasuk aparat-aparat. Daripada aparat bermain-main ya dengan ikut di dalam bagi 20%. 40 lipat. Ini gajinya besar ya. Lebih bagus ini semua ke situ dan kemudian hasilnya ya Diberikan. selamat anggaran belanja negara itu. Nah, itulah yang dibagikan kepada mereka ikut perang tadi itu. Nah, dengan demikian saya yakin semua institusi akan berlomba-lomba. Ya, tidak seperti selama ini dia saling menutupi dan saling mengambil Menyandra kesempatan. ya. Siapa presidennya? Ya, itu tadi hasil survei siapa. Gitu kan? Siapa figur ke depan sehingga partai-partai politik pun yang berani mengusung itu, nah itulah yang akan rakyat dukung. Saya kira kalau ini bisa kita bangun suasananya ya dengan pengalaman Ditambah ini Bang. KPU, dengan pengalaman survei dan kemudian dorongan para aktivis-aktivis ya kan. Nah, mudah-mudahan ada perubahan ke depan supaya undang-undang baru dengan suasana baru ya itu harus melahirkan figur yang Baru yang benar-benar ini bisa mampu melawan tadi kan. Pak moderator. Oke. Terakhir. Kita aja 1 menit. Iya. Lama. Saya dikit aja dikit Bang. Detik-detik. Saya nambahkan aja nyambung Bang Kaban tadi memerangi Udah itu ini ada tayang, Ghanimah. udah Iya habis. kan? Kenapa seorang tokoh perampok terkenal mau masuk Islam di zaman Nabi Abu Dzar Al-Ghifari? Karena pada dasarnya manusia fitrahnya ingin baik. Nah, jadi dalam konteks Islam akan menjadi sebuah kekuatan baru itu sah saja merebut sesuatu yang tidak baik untuk kepentingan yang lebih baik. Karena waktu itu Membangun zaman. iya, zaman itu Jelek kan kalau merebut. perampok itu kan saling mengambil harta kan gitu. Nah, lebih baik negara mengatur untuk kebaikan masyarakat. Jadi saya sepakat yang disampaikan Bang Gaban bahwa Jadi undang-undang gitu ya. Bang dan Bang Mulfizar bahwa karena kita presidensil top leader nomor 1. Entah itu presiden atau parlementer PM. Saya sepakat di situ. Jadi bagaimana lebih baik para aparat ini ayo ikut sama-sama memerangi korupsi yang tujuannya nanti dia juga akan makmur pastinya. Gitu. Dan itu disadari oleh Abu Dzar bahwa seluruh para rampok tobat kemudian masuk dalam kekuatan Islam untuk berubah jadi baik gitu loh. Niatnya itu mengarahkan ke positif gitu. Ya jadi kalau kita coba ambil garis besar ya kan, Bukan bahwa kesimpulan ya? bukan ini brainstorming, tapi garis besar bahwa Tebel boleh. boleh stabilo juga boleh. Kita inovatif ini, inovasi kita menciptakan sebuah inovasi baru. Ya formulasi yang tadi kita sudah diskusikan itu menjadi sebuah inovasi baru untuk membangun peradaban yang lebih baik ya kan. Demokrasi yang lebih baik. Karena juga dalam Al-Qur'an dibilang innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah apa yang ada pada dirinya. Ya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kirain artinya lain tadi. Enggak juga.